Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari kelas 17B, program studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari retikulum endoplasma. Baiklah, di sini sudah ada PPT dari struktur dan fungsi retikulum endoplasma. Pengertian retikulum endoplasma yaitu struktur membran yang memanjang atau struktur yang merupakan perpanjangan dari membran nukleus. Kata retikulum berarti jala kecil dan kata endoplasma itu berarti sitoplasma. Jumlah retikulum endoplasma mencapai 50% dari total membran yang ada di sel eukariotik. Sel mamalia itu dia 50-90%-nya ditutupi oleh retikulum endoplasma. Namun ada juga yang tidak memiliki RE, contohnya itu seperti sel darah merah dan spermatozoa. Di sini sudah ada struktur retikulum endoplasma yang terdiri dari retikulum endoplasma yang halus dan yang kasar. Yang kasar itu seperti di sini. Lalu ada nuklear envelope, lalu ada nukleus, ada lisosom, ada vakuola, ada membran plasma, ada badan Golgi, ada transport vesicle dan selanjutnya ada karakteristik retikulum endoplasma. Jika diamati, tampak berupa lembaran berlipat-lipat yang mengelilingi suatu ruangan yang disebut lumen atau sisterna yang berbentuk labirin. Jika diteliti lagi, retikulum endoplasma ini dia terdiri dari tubulus-tubulus vesikel dan kantong pipih yang menempati ruang sitoplasma. Lalu membran retikulum endoplasma bersifat kontinu dan tidak terputus, serta tertutup membentuk lumen yang memisahkan dengan lingkungan sitoplasmanya. Lalu, secara umum, retikulum endoplasma ini dia berperan dalam biosintesis. Semua protein transmembran yang ada pada membran plasma dan membran organel awalnya disintesis di retikulum endoplasma. Demikian juga protein yang berada pada lumen retikulum endoplasma dan aparatur Golgi, lisosom, maupun protein yang akan disekresikan. Semuanya itu terlebih dahulu masuk ke dalam retikulum endoplasma. Hal ini yang menyebabkan retikulum endoplasma dikatakan sebagai pusat biosintesis sel. Lalu, retikulum endoplasma itu ada dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma granular atau halus. Jika membran luarnya ditempeli ribosom, retikulum endoplasma kasar itu atau bisa disebut juga retikulum endoplasma granular. Jika permukaan membran luarnya ditempeli ribosom dan retikulum endoplasma halus atau juga retikulum agranular, yaitu jika membrannya tidak ditempeli ribosom. Fungsi membran retikulum endoplasma tidak simetris. Salah satunya ditandai dengan tidak pernah ditemukan ribosom pada membran dalam retikulum endoplasma, baik retikulum endoplasma yang kasar maupun yang halus. Namun tidak simetrisnya ini fungsinya membran retikulum ini tidak hanya tergantung dari ada tidaknya ribosom. Jumlah RE pada sel-sel bervariasi tergantung pada fungsi sel tersebut. Contohnya pada pankreas, retikulum endoplasma kasar lebih banyak, sementara pada sel-sel epitel jumlah retikulum endoplasma halus lebih banyak. Jumlah total retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berubah-ubah, tergantung pada kondisi metabolisme sel. Sel-sel yang mensintesis dan mensekresikan protein memiliki retikulum endoplasma yang kasar lebih banyak dibandingkan retikulum endoplasma yang halus. Lalu, di sini ada gambar RH halus dan RE kasar berdasarkan posisinya. Retikulum endoplasma yang halus biasanya dia tidak ditempeli oleh ribosom. Letaknya itu di sini. Lalu, jika retikulum endoplasma yang kasar, ia ditempeli oleh ribosom. Posisinya itu di sini.
Lalu, dibandingkan membran plasma, membran retikulum ini lebih tipis dikarenakan perbedaan komponen molekulnya. Pada membran Re, kadar proteinnya itu lebih tinggi daripada lipidnya. Lalu kadar kolesterolnya lebih rendah dibandingkan membran plasma, sehingga membran Re lebih stabil dan kental. Lalu rantai asam lemak fosfolipid membran Re lebih pendek dan banyak yang tidak jenuh, sehingga membran Re itu lebih dinamis. Lalu membran Re lebih tipis, lebih stabil dan kurang cair dibandingkan dengan membran sel. Pada membran Re terdapat lipase atau fosfolipid translokator, yaitu protein membran yang mengkatalis translokasi atau memudahkan pergerakan molekul lipid dari sitosol ke Re halus. Re itu sendiri kaya akan enzim. Enzim yang banyak terdapat pada Re itu, yang pertama ada enzim hidrolase, terutama glukosa 6 fosfat dan nukleosida fosfat. Lalu ada enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme asam lemak, sintesis fosfolipida, dan steroid. Yang ketiga ada glikosiltransferase yang berperan sebagai katalisator dalam proses sintesis glikolipid dan glikoprotein. Yang keempat, enzim yang berperan dalam pengangkutan elektron, yaitu sitokrom P450 dan sitokrom B5. Retikulum endoplasma kasar atau yang biasa disebut dengan retikulum granular, permukaan membran luarnya itu ditempeli oleh ribosom karena dia memiliki senyawa protein, yaitu reseptor ribosom, protein translokon, signal recognition particle, dan SRP reseptor, dan signal peptidase. Struktur membrannya menyerupai tumpukan kantong-kantong pipi yang disebut dengan sisterna. Ribosom bisa menempel ke Re kasar dengan mekanisme berikut. Ribosom ditargetkan ke Re dengan signal sequence pada ujung N polipeptida. Lalu signal sequence ini di Re terdiri dari 16-30 asam amino hidrofobik. Signal sequence Re diikat oleh SRP masuk melalui protein translokon, lalu ia melekuk dan diputus oleh signal peptidase dengan membran luar nukleus. Fungsi dari Re kasar itu mensekresikan protein, contohnya pada sel pankreas yang menghasilkan insulin di Re, lalu biosintesis, sintesis dan sekresi protein, contohnya itu membran plasma dan membran nukleus. Modifikasi post-translational, contohnya itu glikolisis. Lalu ada quality control protein, menyusun atau merangkai atau melipat protein. Lalu ada peran atau fungsi Re kasar. Yang pertama ada biosintesis protein. Sintesis protein pada retikulum melibatkan dua reseptor. Yang pertama ada reseptor yang mengenali ribosom subunit besar dengan rantai polipeptidanya yang baru terbentuk, dan reseptor yang mengikat ujung 3 akson mRNA yang pada eukariota ditandai dengan poli A. Lalu tahap-tahap berlangsungnya sintesis protein membran retikulum endoplasma ini, yang pertama mRNA keluar dari inti dan berdekatan dengan ribosom untuk memulai sintesis protein. Lalu protein isyarat berikatan partikel mengenai isyarat. Protein mengenal isyarat selanjutnya terikat pada reseptor yang terdapat pada permukaan membran retikulum endoplasma. Lalu ikatan antara protein mengenal isyarat dengan reseptornya menyebabkan saluran translokasi protein pada membran Re terbuka dan memungkinkan polipeptida masuk ke dalam lumen retikulum endoplasma. Lalu setelah protein isyarat menembus membran retikulum endoplasma, sintesis polipeptida baru dimulai. Lalu seiring dengan terlepasnya protein isyarat, perpanjangan polipeptida berlangsung di dalam lumen hingga ribosom mencapai codon stop. Lalu ada glikolisasi. Proses glikolisasi dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama ada all-linked glycolycation, yaitu penambahan gugus gula pada gugus OH dari asam amino. Lalu kebanyakan hanya terjadi penambahan 1-4 kelompok gula. Yang kedua ada N-linked glycolysis, penambahan gula pada gugus amina N dari ASN, lalu menambahkan gugus gula dengan cara
ini lebih kompleks karena melibatkan lebih banyak gugus gula. Lalu molekul oligosaridanya terikat pada molekul lipid yang terdapat pada selaput Re. Molekul lipid ini disebut dengan delikol. Lalu untuk mengontrol kualitas protein, protein adalah molekul yang konfirmasinya dinamis dan dapat mengalami pelipatan dan penguraian dalam kisaran waktu milidetik. Lalu mensekresikan protein. Protein merupakan mekanisme pengeluaran protein dari Re ke tempat di mana protein dibutuhkan. Terdapat dua jalur dalam sekresi protein, yaitu jalur sekresi dan jalur endositik. Di sini juga ada Re halus atau yang biasa dikenal juga dengan Re agranular. Membran Re halus tidak ditempeli brosom. Struktur membrannya menyerupai anyaman saluran-saluran halus. Fungsinya itu sebagai biosintesis fosfolipid dan kolesterol. Semua lipid yang digunakan untuk mengganti membran plasma dibentuk pada Re halus, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Fosfolipid yang disintesis adalah fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin ini dibuat dari gliserol dan fosfat dari kalin. Lalu detoksifikasi artinya proses menetralkan senyawa-senyawa racun, senyawa-senyawa yang berbahaya yang diubah menjadi tidak berbahaya. Lalu pengaturan gula dalam darah. Gula tersimpan di liver atau jaringan hati dalam bentuk glikogen, dikeluarkan ke darah dalam bentuk glukosa. Ketika diperlukan, glikogen diubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim glikogen fosforilase. Lalu diubah menjadi glikosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase yang ada di sitosol. Yang terakhir, pengaturan ion kalsium. Pada otot kerangka, retikulum sarkoplasma merupakan istilah bagi Re halus yang terdapat pada sel otot, yang fungsinya menyimpan dan melepaskan ion kalsium pada badan sel otot. Sekian, terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.